Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kerap kali mengalami badai-badai kehidupan, krisis-krisis kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang seringkali menerpa kami atau keluarga kami atau komunitas kami. Bantu ya Bapa supaya kami tidak putus asa, tidak menyerah, sehingga kami dapat mengenal kehendak-Mu yang terbaik dan bersandar hanya padamu saja. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan banyak hal kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah mengalami badai kehidupan, entah krisis, entah masalah, entah problem, entah situasi yang menghimpit, menekan, dan menjadi salib berat dalam diri kita. Dan itu bukan hanya kejadian 1-2 hari, tetapi seringkali justru berlangsung sangat lama sekali, bertahun-tahun, gak pernah selesai. Sehingga kerap dan tidak jarang orang menjadi putus asa. Kita binasa Tuhan, kami binasa Tuhan. Di situasi seperti itu, tidak jarang kita merasa dan mengalami bahwa Tuhan sepertinya tidak peduli dengan situasi kita. Membiarkan kita terpuruk dalam situasi seperti itu. Saudara, pengalaman yang sangat manusiawi ini terjadi dalam diri kita dalam berbagai macam bentuknya yang berulang-ulang terjadi seperti itu. Mengapa ini harus terjadi? Kenapa itu terjadi pada diriku? Pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan ketika kita berhadapan dengan realitas yang tidak mudah ini. Lalu entah kita mengalami goncangan, kita mengalami ups and down, konsolasi, hiburan, tetapi juga desolasi. Saudara, memang kelihatannya gampang kita bicara tentang hal seperti ini kalau kita tidak mengalami sendiri problem yang kita hadapi. Ada berbagai macam hal yang perlu kita sadari. Pertama, kita harus punya teman, sahabat untuk bisa berdialog, untuk bisa curhat, untuk bisa ngomong, untuk bisa sharing, untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi pergulatan hidup kita. Karena itu seringkali problemnya bukan pada diri kita sendiri, tetapi orang di sekitar kita atau orang yang dekat dengan kita. Maka harus ada punya teman, kita diajak omong. Kita ingat akan peristiwa Yesus yang tampil bersama 2 murid ke Emmaus. Mereka sharing satu sama lain, mereka membagikan pengalaman satu sama lain. Mereka pulang kampung seperti orang frustrasi, kecewa, dengan nada emosi yang meletup-letup. Ya. Cari teman, cari sahabat. Sehingga kita juga memiliki perspektif yang berbeda dari apa yang kita hadapi. Ya. Yang kedua, kita lihat dalam bacaan Injil hari ini pada tanggal 30 Juni 2020, hari Selasa. Ya. Di samping itu kita juga bukan hanya berdialog dengan manusia, dengan teman, dengan sahabat, dengan kawan. Nah, dalam situasi seperti ini seringkali tidak jarang kita juga melarikan diri dari kenyataan itu. Entah dengan macam-macam hiburan-hiburan yang tidak sehat. Ya. Dan kecenderungan untuk lari dari realitas itu bukanlah sesuatu yang gampang, yang mudah dikatakan jangan begitu, tetapi sifat-sifat yang kecenderungan negatif seringkali muncul, godaan-godaan muncul juga. Dalam krisis seperti ini seringkali kita justru ingin melepaskan beban yang berat itu. Jadi sekali lagi kita punya teman, punya sahabat yang baik. Ya, tentu saja sahabat yang baik, bukan yang
yang justru menjauhkan kita. Yang kedua, ya, dalam keadaan seperti ini seringkali juga kita tidak mau, kita menutup diri gitu loh, menjadi orang yang tertutup. Tidak ingin apa yang kita alami itu dibongkar atau dibicarakan dengan orang lain. Kita malu, kita tidak suka diketahui hal-hal seperti itu, ketertutupan itu. Maka Yesus bertanya, apa yang terjadi dengan hidupmu? Ya. Maka kita kembali kepada, boleh dikatakan kepada hidup doa kita. Hidup doa kita dan membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah. Kenapa harus demikian? Kejadian-kejadian seringkali dibiarkan terjadi seperti pengalaman Ayub. Ya, seringkali terjadi dan dibiarkan, pada umumnya demikian, terjadi dan dibiarkan supaya kita berproses. Berproses untuk apa? Untuk semakin mengenal diri kita sendiri, mengenal kekurangan kita, mengenal keterbatasan kita, mengenal suatu realitas yang justru seringkali menunjukkan lebih daripada yang kita problem yang kita hadapi. Kita mengenal diri kita sendiri, kita mengenal Tuhan yang tetap setia dalam keadaan apapun. Jadi justru seringkali penderitaan salib itu adalah buah dari cara Tuhan mendidik, membentuk, mengolah diri kita lewat badai-badai kehidupan yang kita alami. Dan semakin besar badai itu, semakin juga Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam diri kita. Sekali lagi, semakin besar badai itu, seringkali Tuhan ingin memberikan sesuatu, ya, rahmat yang lebih besar daripada yang kita terima. Asalkan tentu saja kita bersedia membuka diri, bersedia untuk dibentuk, bersedia untuk diproses oleh Allah. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan badai-badai, dalam keadaan salib, penderitaan apapun juga yang mungkin muncul sekarang atau kapan, sudah lama kita bersedia untuk tabah, tekun, setia menjalani itu meskipun harus dengan tangisan, meskipun dengan kesulitan yang tidak mudah. Kita ingat Santa Monica 30 tahun harus menderita, harus berdoa, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Dan kita tahu kemudian berkat doa-doa beliau, anaknya Agustinus menjadi seorang pastor, seorang uskup, dan seorang pujangga gereja yang luar biasa bagi gereja, bagi perkembangan hidup rohani seseorang. Penderitaan kita kalau kita terima dengan rela hati, dengan ikhlas, akan menghasilkan buah-buah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk siapapun. Demikian juga pendiri bangsa kita, terutama Soekarno, ya, mengalami pembuangan di sana-sini, ke Flores, ke Bengkulu, ke tempat-tempat lain, di mana-mana di Sumatera Utara dibuang, disingkirkan oleh Belanda. Tetapi justru dia menjadi fondasi negara dengan Pancasila yang dia lahirkan. Mari saudara, sekali lagi, meski berat, kita terima, kita tanggung bersama Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri sudah menanggungnya, sudah menerimanya dengan ikhlas, dengan tulus. Sebelum kita sendiri mengalami itu, beliau dengan penuh syukur, penuh kekuatan, menanggung penderitaan, salib, badai kehidupan. Dan dia menjadi penyelamat, penebus banyak orang. Semoga kita tidak putus asa dalam merangkul menjalani kehidupan ini. Dan itulah menjadi kunci ketika orang bersedia, rela, dan ikhlas dengan penderitaannya, dia akan mengalami sukacita yang berlimpah. Ketika orang sudah sampai kepada titik itu, aku bahagia dalam derita,
kita sudah sampai kepada suatu pengalaman batin yang luar biasa. Tuhan memberkati Anda. Jangan takut, jangan putus asa. Bertahan dalam Tuhan, kembali dalam Tuhan. Kuatkan hatimu dan hati kita semua bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam keadaan apapun. Tuhan berkatilah anak-anakmu ini yang menderita dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang bukan sehari 2 hari tetapi berkali-kali. Berkatilah anak-anakmu ini ya Tuhan. Supaya mereka mampu tabah dalam situasi hidup mereka. Menghadapi badai-badai kehidupan yang tidak mudah. Berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.